Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sistem Informasi dengan nama sistem rancangan yaitu NODI. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem informasi kesehatan. Next. Nah, tim kami terdiri dari Najmah, Rima Rahmawati, dan juga Sisafia Syifa Safina. Untuk bagian 1 yaitu sistem perancangan NODI. Deskripsi produk. NODI adalah program aplikasi yang menawarkan jasa yang berhubungan dengan kesehatan dan dapat diakses melalui mobile phone, di mana tujuan dari NODI ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan membuat layanan kesehatan lebih mudah diakses oleh semua orang. Nantinya, NODI akan bekerja sama dengan dokter di fasilitas kesehatan juga apotek yang terpercaya. NODI memiliki banyak cara untuk melakukan transaksi pembayaran, seperti melalui kartu debit dan juga e-wallet. Kemudian ada deskripsi pengguna. Nah, NODI dirancang untuk individu yang mencari cara mudah dan nyaman untuk mengakses layanan terkait kesehatan melalui aplikasi mobile dan internet. Pengguna yang ideal bagi NODI adalah orang yang mencari cara mudah untuk mengakses layanan kesehatan, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki masalah mobilitas, atau orang yang ingin menghindari kerepotan pergi ke fasilitas kesehatan. Secara keseluruhan, NODI adalah pilihan bagus bagi siapa saja yang ingin menjaga kesehatan dirinya. Selanjutnya yaitu business need. NODI dapat digunakan oleh semua masyarakat Indonesia yang memiliki smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Pengguna NODI perlu mengunduh aplikasi NODI di App Store ataupun Play Store, kemudian pengguna wajib mendaftarkan akun, lalu mengisi data diri untuk verifikasi akun agar bisa menggunakan layanan yang disediakan NODI. Selanjutnya yaitu business requirement. Yang pertama, functional requirement, di mana pengguna dapat registrasi atau login menggunakan email dan password, kemudian pengguna dapat melihat daftar dokter, spesialisasinya, dan detail profilnya. Kemudian, pengguna dapat memilih dokter untuk menjadwalkan konsultasi secara offline maupun online. Kemudian, pengguna dapat membeli produk kesehatan, pengguna dapat melihat riwayat konsultasi dan transaksi, pengguna dapat melihat daftar fasilitas kesehatan yang tersedia untuk janji temu, pengguna dapat melihat informasi umum, biaya konsultasi dan jadwal praktek dokter. Pengguna dapat membuat janji temu dengan dokter, dan yang terakhir, pengguna dapat melakukan pembayaran. Yang kedua yaitu non-functional requirement. Yang pertama, operational requirement, di mana sistem berjalan pada Android dan iOS, sistem diupdate secara berkala setiap ada perubahan data, interface yang ramah pengguna, dan integrasi dengan sistem eksternal, yaitu sistem pembayaran dan sistem jasa pengiriman barang. Yang kedua, performance requirement. Sistem memuat halaman tidak lebih dari 5 detik. Sistem bisa digunakan untuk berkomunikasi secara real-time. Yang terakhir yaitu security requirement. Autentikasi dan otorisasi pengguna, kemudian enkripsi data sensitif agar terlindung dari kebocoran data, dan yang terakhir sistem electronic medical record pengguna yang diterapkan hak aksesnya. Next, yang terakhir yaitu special issue atau constraint. Layanan NODI akan mengalami kendala ketika terjadi masalah konektivitas jaringan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau gangguan dalam konsultasi secara real-time. Pengguna mungkin akan mengalami keterlambatan dalam mengirim dan menerima pesan teks, audio, dan gambar, dan juga komunikasi akan terputus untuk jangka waktu tertentu. Kendala tersebut adalah keterbatasan jangkauan dan aksesibilitas layanan NODI di wilayah tertentu yang infrastruktur jaringannya belum memadai untuk mendukung konsultasi secara real-time. Untuk bagian bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sisafia Syifa Safina dan juga Najmah. Terima kasih kepada Rima. Di sini saya akan menjelaskan bagian 2 sistem analisis dokumen. Next.
Berikut adalah analisis data dan informasi. Di sini yang pertama ada user, sumber datanya sistem Nodi, lalu ada dokter, sumber datanya sistem Nodi, lalu ada manajemen user, sumber datanya sistem Nodi, lalu ada apotek, sumber datanya sistem Nodi, yang kelima ada pembayaran, sumber datanya sistem bank atau vintage, yang keenam ada pengiriman, sumber datanya sistem jasa pengiriman, lalu yang ketujuh ada pemesanan, sumber datanya sistem Nodi, dan yang terakhir ada layanan, sumber datanya sistem Nodi. Next. Berikut adalah analisis aktor. Kami memiliki 3 analisis aktor, yaitu yang pertama ada pengguna. Pengguna merupakan aktor yang telah terverifikasi dan dapat menggunakan pelayanan kesehatan pada aplikasi Nodi. Lalu yang kedua ada dokter. Dokter merupakan pihak yang menyediakan layanan konsultasi kesehatan. Lalu yang ketiga ada admin. Admin adalah pemegang hak akses tertinggi yang memanajemen aktivitas user. Next. Berikut adalah use case diagram pada aplikasi kami. Next. Selanjutnya ada use case description. Berikut adalah tabel use case description konsultasi dengan dokter. Use case ID number 1, use case name-nya konsultasi dengan dokter, bisnis aktornya user, description-nya user dapat melakukan konsultasi dengan dokter sesuai spesialis yang dipilih. Sebelumnya, user harus sudah login atau terregister pada aplikasi dan melakukan pembayaran sehingga dapat melakukan konsultasi dengan dokter. Next. Lalu ada use case description membeli obat, use case ID-nya number 2, namanya membeli obat, bisnis aktornya yaitu user, description-nya user dapat melakukan pembelian obat pada sistem Nodi tanpa harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, sekaligus mendapatkan rekomendasi apotek terdekat. Next. Selanjutnya ada use case description membuat janji temu. Use case ID-nya yaitu number 3 dengan nama membuat janji temu, bisnis aktornya ada user dan dokter, lalu description-nya user memilih menu membuat janji temu dengan dokter yang sudah dipilih dan dapat menjadwalkan janji tersebut sesuai dengan kesepakatan pasien dan dokter. Next. Selanjutnya ada use case description management user dengan use case ID number 4 dengan nama manajemen user, lalu bisnis aktornya admin, description-nya admin dapat melakukan manajemen user pada sistem Nodi dan mengatur user terhadap fitur-fitur tertentu pada sistem. Selain itu, admin juga dapat mendaftarkan dokter pada sistem. Next. Selanjutnya ada use case description konsultasi dengan pasien dengan use case ID number 5 dengan nama konsultasi dengan pasien. Bisnis aktornya ada dokter, description-nya dokter dapat melakukan konsultasi dengan pasien melalui chat dengan pasien. Next. Selanjutnya ada user stories. Di sini user ingin konsultasi dengan dokter untuk berkomunikasi melalui chat dengan dokter pilihan. Lalu user ingin membeli obat untuk rekomendasi apotek dengan jarak terdekat dan metode pengiriman pesanan obat dengan cepat. Lalu ada user ingin membuat janji temu untuk jadwal bertemu dengan dokter sesuai kesepakatan. Lalu ada admin ingin manajemen user untuk melihat daftar pengguna informasi pada sistem yang dikelola oleh admin. Lalu ada admin ingin manajemen user untuk mendaftarkan dokter sesuai dengan spesialisnya. Lalu ada dokter ingin konsultasi dengan pasien untuk membalas atau menjawab konsultasi pasien melalui chat. Lalu ada dokter ingin membuat janji temu untuk menyetujui jadwal yang sudah dipesan oleh pasien. Next. Selanjutnya ada activity diagram konsultasi dengan dokter. Yang di sini ada user dapat memilih menu chat dengan dokter, lalu selanjutnya sistem Nodi akan menampilkan list pada dokter, lalu user akan memilih dokter, lalu user akan memilih metode pembayaran. Jika saldo e-wallet atau bank tidak cukup, maka akan kembali ke menu memilih metode pembayaran. Akan tetapi, jika saldo e-wallet atau bank cukup, maka user akan mengklik bayar.
lalu sistem Nodi akan mengirimkan permintaan pembayaran, lalu sistem bank akan memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran tidak berhasil, maka sistem Nodi akan mengirimkan status pembayaran gagal. Tapi jika pembayaran berhasil, pengirim sistem Nodi akan mengirimkan nota dan status pembayaran berhasil. Lalu user akan memulai chat dengan dokter. Next. Selanjutnya ada activity diagram pembelian obat. Di sini user dapat memilih menu toko obat, lalu sistem dapat menampilkan list obat, lalu user akan memasukkan obat ke keranjang, lalu user akan memilih barang yang akan di-check out, lalu sistem Nodi akan menampilkan halaman pada check out, lalu user akan memasukkan jasa kirim dan alamat, lalu user akan memilih metode pembayaran, lalu sistem Nodi jika saldo e-wallet atau bank tidak cukup, maka akan kembali pada menu memilih metode pembayaran. Akan tetapi, jika saldo e-wallet atau bank cukup, user akan melakukan pembayaran. Lalu sistem bank akan memverifikasi pembayaran. Jika pembayaran tidak berhasil, maka sistem Nodi akan mengirimkan status pembelian gagal. Tapi jika pembayaran berhasil, maka sistem Nodi akan mengirimkan nota dan status pembelian berhasil. Next. Selanjutnya, activity diagram membuat janji temu. User dapat memilih menu membuat janji temu. Di sini user dapat memilih spesialisasi dokter, lalu sistem Nodi menampilkan list dokter, tempat praktik, dan biaya. Lalu user dapat memilih dokter, lalu sistem Nodi menampilkan jadwal dokter, lalu user dapat memilih jadwal yang tersedia, lalu user dapat memilih membuat janji temu, lalu sistem Nodi mengirimkan data jadwal konsultasi. Jika janji temu tidak disetujui oleh dokter, maka dokter akan menolak jadwal pertemuan. Akan tetapi, jika janji temu disetujui oleh dokter, maka dokter akan konfirmasi jadwal pertemuan. Lalu sistem Nodi akan mengirimkan status berhasil dan tagihan, lalu user akan melakukan pembayaran. Lalu, jika pembayaran tidak berhasil, maka janji temu gagal dibuat. Akan tetapi, jika pembayaran berhasil, maka sistem Nodi akan membuat janji temu berhasil. Next. Selanjutnya ada activity diagram konsultasi dengan pasien. Di sini pada dokter, dokter akan memilih menu konsultasi pasien. Lalu sistem Nodi akan menampilkan informasi chat yang akan dikirim oleh pasien. Lalu dokter akan membalas chat pasien. Lalu jika pasien tidak membutuhkan obat, maka sistem Nodi bisa langsung memberikan surat dokter dan diagnosis. Lalu jika pasien membutuhkan obat, maka dokter akan memberikan resep obat kepada pasien. Dan sistem Nodi akan memberikan surat dokter dan diagnosis. Next. Selanjutnya ada activity diagram manajemen user. Di sini admin dapat masuk ke halaman dashboard. Lalu admin dapat memilih menu user management. Lalu sistem Nodi akan menampilkan submenu user role dan permission. Lalu admin ingin mengubah informasi, lalu admin akan melakukan create, read, update, dan delete. Lalu sistem Nodi akan memperbarui data informasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Najma. Padanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu class diagram. Di sini ada beberapa class, yaitu user, apotek, manajemen user, dokter, pemesanan, pengiriman, pembayaran, dan layanan. Selanjutnya masuk ke sequence diagram. Sequence diagram pertama yaitu konsultasi dengan dokter. Pertama, user memilih layanan, maka akan mengirimkan pesan ke database pelayanan. Lalu user memilih dokter, maka akan mengirimkan pesan ke database dokter. Lalu user memilih pembayaran, maka akan mengirimkan pesan pilih metode ke database pembayaran dan akan menerima pesan kembali status pembayaran. Jika pembayaran gagal, maka user akan menerima pesan pembayaran gagal, dan jika pembayaran berhasil, maka user akan bisa menuju chat dokter. Selanjutnya, sequence diagram membuat janji temu. Pertama, user memilih layanan, maka akan meneruskan pesan ke pelayanan.
Selanjutnya memilih spesialisasi dokter, maka akan mengirimkan pesan ke database dokter. Selanjutnya memilih dokter, maka akan dikirimkan pesan ke database dokter. Lalu memilih pembayaran, maka akan dikirimkan pesan pilih pembayaran ke database pembayaran dan mengirimkan pesan kembali berupa status pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka user akan bisa menuju janji temu, dan jika pembayaran gagal, maka user akan menerima pesan pembayaran gagal. Selanjutnya yaitu sequence diagram manajemen user oleh admin. Yang pertama, admin bisa melihat data, maka akan mengirimkan pesan read ke manajemen user. Lalu admin bisa menambah data, maka akan mengirimkan pesan create. Jika yang ditambahkan itu role-nya adalah dokter, maka akan mengirimkan pesan ke tabel dokter. Jika role-nya adalah user, maka akan mengirimkan pesan ke tabel user. Selanjutnya admin bisa menghapus data dengan mengirimkan pesan delete ke manajemen user. Maka jika role yang dihapusnya adalah dokter, maka akan mengirimkan pesan ke tabel dokter, dan jika role-nya user, maka akan mengirimkan pesan ke tabel user. Terakhir, admin bisa mengupdate data dengan mengirimkan pesan update ke manajemen user. Selanjutnya, sequence diagram konsultasi dengan pasien. Yang pertama yaitu dokter memilih layanan, maka akan mengirimkan pesan ke pelayanan. Lalu dokter bisa melihat pasien, maka akan mengirimkan pesan view ke tabel user. Selanjutnya, dokter bisa mengirim pesan, maka akan mengirimkan pesan ke konsultasi UI. Dan terakhir, user juga bisa menerima pesan dari konsultasi UI. Lalu sequence diagram membeli obat. Pertama, user mencari obat, maka akan dikirimkan pesan ke apotek, lalu akan menerima pesan balik berupa list barang, lalu user memilih produk, maka akan mengirimkan pesan ke pemesanan berupa tambah barang. Selanjutnya user melakukan check out, maka akan mengirimkan pesan ke pengiriman pilih jasa, dan mendapatkan pesan kembali lihat ongkir. Selanjutnya, user bisa memilih pembayaran, maka akan dikirimkan pesan ke database pembayaran, dan user bisa mengirim pembayaran. Maka akan mengirimkan dua pesan, yaitu isi nominal dan kirim, dan akan mendapatkan pesan kembali, yaitu berupa status pembayaran. Jika pembayaran valid, maka user bisa melakukan checkout barang, dan jika pembayaran invalid, maka user akan mendapatkan pesan status pembayaran gagal. Selanjutnya itu Entity Relationship Diagram atau ERD. Berikut ERD tabel user, dokter, pengiriman, manajemen user, pembayaran, apotek, dan pemesanan. Tertera pada gambar. Berikut matriks kewenangan data dan informasi. Ini juga tertera pada gambar. Lalu bagian 3 akan dijelaskan oleh Rima Rahmawati. Untuk bagian 3 yaitu mengenai sistem desain dokumen. Next. Yaitu mengenai physical architecture layer design. Yang pertama spesifikasi server, di mana ada spesifikasi sistem operasi dengan load balance servernya yaitu Red Hat Enterprise Linux atau RHEL5. Kemudian ada app servernya yaitu RHEL5 dan database servernya yaitu Oracle Enterprise Linux. Kemudian ada spesifikasi hardware MP, load balance servernya yaitu CPU quad-core 3 GHz, 16 GB RAM, HDD 500 GB. Kemudian app servernya sama yaitu CPU quad-core 3 GHz, 16 GB RAM, HDD 500 GB. Dan database servernya yaitu CPU quad-core 3 GHz, 16 GB RAM, HDD 500 GB. Dan yang terakhir yaitu spesifikasinya yaitu software, di mana load balance servernya yaitu Apache LB atau load balance, kemudian app servernya yaitu Apache Tomcat Java, dan database servernya yaitu Oracle 11G R2.
Kemudian yang kedua yaitu spesifikasi klien, di mana yang pertama spesifikasinya yaitu sistem operasi, device klien sistem operasinya yaitu Android atau iOS. Kemudian yang kedua spesifikasinya yaitu hardware, di mana device klien sistem operasinya yaitu 2 GB RAM dan ROM 32 GB. Dan yang terakhir yaitu spesifikasinya yaitu software, di mana device klien sistem operasinya yaitu Play Store atau App Store. Untuk tampilan working prototype-nya akan dijelaskan oleh Najmah. Berikut tampilan prototipe aplikasi Nodi. Pertama yaitu ada halaman welcome page. Lalu ini ada halaman login dan sign up. Selanjutnya ada halaman home. Di home ini ada menu layanan kami berupa 3 fitur yaitu chat dokter, toko obat, janji temu. Lalu di sini juga ada menu home, menu riwayat pesan, menu riwayat aktivitas, menu pesan, dan menu profil. Fitur yang pertama yaitu chat dokter. Berikut tampilan chat dokter. Ada cari dokter berdasarkan spesialis atau memilih dokter yang sedang online. Jika user memilih profil dokter, maka akan diarahkan ke halaman ini. Di sini ada informasi detail tentang dokter, juga biaya dokter dan status online atau offline-nya. Jika user ingin berkonsultasi dengan dokter ini, maka user bisa mengklik chat, maka akan diarahkan ke halaman pembayaran. Berikut ada detail pembayarannya, biaya sesi untuk 30 menit, dan ada pilihan pembayaran e-wallet dan bank. Lalu, user bisa memilih pembayaran dan mengklik bayar sekarang. Selanjutnya, jika pembayaran sudah tervalidasi, maka user bisa masuk ke halaman dokter chat. Selanjutnya, fitur yang kedua yaitu shopping atau toko obat. Di sini user juga bisa melihat obat berdasarkan kategori atau melihat rekomendasi produk terlaris. Misalnya jika user memilih berdasarkan kategori batuk dan flu, maka di sini akan ada list obat batuk dan flu. Lalu user bisa menambahkan obat ke dalam keranjang. Jika user mengklik keranjang, maka akan diarahkan ke halaman ini, di mana di sini user bisa memilih barang mana saja yang mau di check out dan berapa jumlahnya. Lalu user diarahkan ke halaman check out. Di sini ada detail produk, pilihan metode pembayaran, pilihan tipe pengiriman, alamat pengiriman, total harga. Lanjut ke fitur yang ketiga yaitu janji temu dokter. Di sini bisa mencari dokter berdasarkan spesialisasi atau mencari dokter berdasarkan fasilitas kesehatan tertentu. Berikut berikut tampilan halaman pilih spesialisasi. Jika mengklik lihat semua, jika user mengklik pilihan dokter umum, maka akan diarahkan ke list dokter. Lalu di sini jika user mengklik salah satu profil, maka akan diarahkan ke halaman profil dokter beserta jadwal. User bisa memilih jadwal janji temu dan jamnya. Lalu user bisa mengklik buat janji. Selanjutnya ada lanjut selain menu home yaitu menu profile. Di sini ada menu profile. Di sini juga user bisa logout. Ada informasi tentang user. Lalu user bisa memverifikasi diri. Lanjut ke menu pesan. Di sini user bisa melihat pesan-pesan yang dikirimkan dari sistem Nodi. Dan yang terakhir yaitu riwayat aktivitas. User bisa melihat aktivitas yang berjalan maupun riwayat aktivitas yang telah berlalu. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.